Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Tegar Firmansyah. Nama saya Muhammad Azhar Gofran. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kita yang menganalisis 3 jurnal. Oke, yang pertama di sini analisis tata kelola manajemen risiko berbasis COVID-19. Framework atau yang kita angkat ini dari COVID-19. Oke. Oke, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi merancang dan menjalankan proses bisnis, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur digital kini menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan operasi dan daya saing, baik di sektor private maupun publik. Namun, di balik peluang tersebut terdapat konsekuensi berupa meningkatnya kompleksitas, pengelolaan TI, dan tingginya risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko operasional, finansial, reputasi, hingga resiko keamanan informasi. Oke, COBIT itu ialah Control Objective for Information and Related Technologies, kerangka kerja atau framework tata kelola dan manajemen TI yang dibuat oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Tujuan utamanya itu bantu organisasi selaraskan TI dengan bisnis, kelola resiko TI, dan pastikan TI kasih nilai tambah, nggak cuman banyak biaya. Oke, fitur-fitur utama dari COVID-19 yaitu prinsip pembinaan itu ada stakeholder needs, cover enterprise end-to-end, apply single integrated framework, enable holistic approach, separated governance from management, and tailor and customize. COVID-19 memiliki 5 domain dan 40 objektif masing-masing di tiap-tiap domainnya. Beberapa domain itu ada EDM atau Evaluate Direct Monitor, APO, Align Plan Organize, BAI, Build, Acquire Implement, DSS, Deliver Service and Support, MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Memiliki beberapa objektif masing-masing, memiliki total 40 objektif. Oke, profil jurnal yang kita angkat di sini ada 3 judul yang kita angkat di sini. Judul pertama adalah Information Technology Governance Analysis to Reduce Information Security Risk Using COVID-19. Judul yang kedua itu ada Manajemen Risiko TI berbasis COVID-19 pada Lembaga Amil Zakat Nasional XYZ. Yang ketiga ada Systematic Liberator Implementation COVID sebagai Best Practice Tata Kelola SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oke, ada pembahasan jurnal satu di sini. Wait. Nah, di jurnal satu ini kita membahas dari kasus pada PT Krakatau Steel. Oke, resist background-nya itu kasus di PT Krakatau Steel ini perusahaan baja BUMN ini lagi transformasi digital biar lebih efisien. Masalahnya makin banyak sistem TI, resiko keamanan data lebih naik drastis. Data produksi, aset digital, semua rentan diretas. Tapi tata kelola TI-nya belum rapi. Banyak proses jalan tapi nggak ada SOP tertulisnya. Research metodologinya itu caranya studi kasus di unit PECT ini peneliti cek dokumentasi kebijakan TI-nya, wawancara karyawan-karyawan TI-nya, pilih 8 objektif COVID-19 paling penting. Di sini yang dipilih itu ada IDM 03, resiko, APO 12 itu manajemen, APO 13 security, DSS 05 security and service, dan lain-lain. Nah, nilai maturity level tiap objektif dan hitung rata-ratanya. Result atau hasil dari implementasi COVID-19 pada kasus ini itu hasilnya rata-rata maturity levelnya pada level 2,56 dari 5. Artinya proses sudah jalan tetapi dokumentasinya kurang dan SOP-nya berantakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjut pembahasan jurnal 2 yaitu eh, jurnal dari kasus Lasnas XYZ, yaitu lembaga zakat ini dikelola dua umat, yaitu siswa via sistem TI. Terus masalah seriusnya itu kalau sistem error auto diretas, donatur itu bakal kabur dan regulator marah. Terus manajemen resiko TI-nya itu mereka belum matang. Nah, research metodologinya, cara pertamanya itu ada studi kasus kualitatif. Terus peneliti mengerjakan observasi kerja TI seharian, wawancara plus kuesioner staf TI.
Nah, fokus ketiga domain COVID 2019 itu yaitu IDM 03 atau optimasi resiko. Nah, terus lalu ada APO 12 yaitu manajemen risk, terus APO 13 yaitu manajemen security. Nah, ukuran capability-nya versus target lembaganya. Hasilnya rata-rata capability level 3 dari 5 atau define. Bagus tapi ada gap ke targetnya. Gitu. Lanjut ke jurnal ketiga, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, research background-nya itu jurnal ketiga ini judulnya Jurnal Sistemasi Emisi Tujuan SPBE. Nah, pemerintah ini mau layanan online, tapi SDM TI-nya masih kurang. Server lemot, risiko tinggi, anggaran terbatas, butuh best practice, tata kelola TI-nya itu akhirnya jadi COVID yang jadi kandidatnya. Nah, research metodologinya itu cara sistematik literatur review atau SLR. Cara artikel ini dari 2019 sampai 2023 di Google Scholar plus IEEE filter jadi 30 studi, 27 jurnal plus 3 konferensi. Nah, analisisnya tujuan COVID, versi apa, domain mana, area fokusnya apa. Nah, hasil pola jelas. Tujuan dari 23 studi terukur kematangan, tujuh rancangan tata kelola, fokus utamanya layanan TI publik, domain terpopuler yaitu APO dan DSS plus DSS. Nah, dari ketiga jurnal tadi, comparison-nya yaitu yang pertama itu semua semua pakai COVID dan terbukti efektif lintas sektor. Nah, nilainya menengah yaitu 2,56, terus ada 3 dan bervariasi, masih baik dan masih bisa naik. Nah, masalahnya sama juga, dokumen kurang, monitoring lelet, SDM-nya perlu di training lagi. Nah, hasilnya tiga pesan besar dari tiga jurnal. Yang pertama itu COVID 2019 cocok semua sektor dan mudah dipakai. Yang kedua, kondisi saat ini cukup bagus, semua di level menengah, sampai ada potensi besar untuk naik kelas. Nah, yang ketiga, langkah praktisnya sama, audit rutin pakai COVID, pakai COVID training SDM-nya 3 bulan sekali, dokumen SOP keamanan TI, pemerintah tuh mengerjakan pemercepatan COVID 2019. Nah, terakhir, kesimpulannya, COVID 2019 itu terbukti efektif sebagai lintas sektor di Indonesia, yaitu manufacture yang jurnal awal itu 2,56, zakat di 3, terus SPBE itu ada IPO atau DSS yang dominan, terus berhasil diagnosa gap tata kelolanya, SOP hilang 50-70%, monitoringnya lemah, namun implementasi masih 60% efektif, organisasi capai manage atau define tapi belum optimize. Formula suksesnya itu di Universal audit tahunan plus training tribulan plus SOP 50 halaman. Terus habis itu kalau untuk SPBE paling urgent itu di upgrade COVID 2019 demi e-government se-Asia. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, nah. Jadi,